terbiasa fight gitu. Karena jadi aku udah bilang ke suami, aku akan mungkin lebih keras ke anak cowok-cowok ini karena aku akan bilang bahwa aku perempuan aja tough gitu loh. Jadi kalian cowok harus lebih dari itu, harus lebih kuat, harus lebih fight dari itu gitu. Jadi ini ada cerita lucu sih soal milih sekolah. Jadi waktu aku baru kenal sama suamiku, bahkan belum pacaran gitu ya. Kamu kalau sekolahin anak, ini tiba-tiba langsung ditanya. Iya, random banget. Aku inget banget itu banyak hal yang bisa kita upayakan dan bisa kita perjuangkan kan di dunia politik. Jadi nggak melulu hal-hal yang kejam aja yang dilihat gitu loh. Nah, anaknya mau vacation ini kan 2, terus jaraknya deketan. Yang pertama itu 2018 ya kalau nggak salah. Kalau yang kedua tuh 2020 ya kan? 1,5 tahun sih sebenarnya. Ya kan, usianya. Terus dengan jaraknya usianya berdekatan ini banyak drama nggak nih Mama? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah mereka berdua akur sih, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebetulan aku kan dua-duanya cowok. Iya. Nah, yang satu dewasa, yang satu baperan bucinan sama kakaknya gitu. Kakaknya tapi juga ngomong gitu. Jadi sejauh ini sih aku juga, karena gini, aku kan punya 2 adik perempuan dan anak pertama gitu. Jadi memang terbiasa aku dan adik-adikku rukun gitu. Mamaku selalu ngarahin ke situ. Jadi memang dari kecil aku juga mengarahkan anak-anakku seperti itu gitu. Kalau kakak tugasnya ini, adik harus begini, itu udah aku sugesti pelan-pelan gitu. Jadi ya mereka saling jaga lah insya Allah gitu. Oke. Kalau dari Mama Vicky Shu itu kan banyak nih style parenting. Kalau dari Mama Vicky Shu nih style parentingnya kayak apa, dan sama suami tuh stylenya sama kah gitu kan? Ada kayak yang suami misalkan style parentingnya A, terus yang istri mungkin B gitu. Kalau Mama Vicky Shu sama suami di rumah gimana? Yang jelas sih aku sama suami sih pasti saling berdiskusi. Cuman aku bilang ke suami aku akan sangat strict tapi tetap full komunikasi ke anak gitu. Karena aku kan ya itu tadi aku bilang udah anak pertama, kebetulan orang tua aku berpisah, jadi aku ikut mama, memang single mom gitu kan. Jadi memang dari kecil terbiasa fight gitu. Karena sih aku udah bilang ke suami, aku akan mungkin lebih keras ke anak cowok-cowok ini karena aku akan bilang bahwa aku perempuan aja tough gitu loh. Jadi kalian cowok harus lebih dari itu, harus lebih kuat, harus lebih fight dari itu gitu. Jadi mungkin kita akan, insya Allah kalau rezekinya bagus juga kan, pasti kita mau nggak mau kasih yang terbaik tapi nggak mau memanjakan gitu. Jadi akan terus kasih masukan, misalnya kalau mau ini kalian harus ini itu. Misalnya kalian mau mendapatkan sesuatu, misalnya mau kerja atau apa nantinya ya, maksudnya nantinya itu menurutku salah satu bentuk mendidik. Nah aku kalau sama suamiku biasanya kalau negur-negur hal kecil biarin bapaknya. Nah aku tuh bagian yang udah galak banget aja gitu. Karena aku memilih nggak marah. Jadi ketika aku marah, anak-anak bisa lebih respect gitu. Tapi kalau masih sekedar hal-hal sehari-hari nasihatin gitu-gitu, papanya aja. Karena sama-sama cowok kan lebih enak. Jadi kadang kalau udah kebangetan, misalnya aku kan sebenarnya bukan melarang gadget, tapi ada waktu gitu. Karena menurutku juga banyak manfaatnya. Gitu ya? Manfaatnya juga ada, asal kita benar ngarahinnya gitu. Tapi aku batasin. Ada sempat kecolongan dia main, tapi sampai mungkin lebih dari waktunya ketika aku nggak di rumah gitu kan. Mau nggak mau kan berpengaruh ke psikisnya ya. Kadang jadi lebih pemarah yang gitu-gitu. Nah di momen itu tuh aku yang turun kerasin, tapi ya alhamdulillah sih udah teratasi, disugesti. Buat aku komunikasi sih, anak tetap harus diajak diskusi. Oke. Kalau di rumah sendiri, anak-anaknya Mama Vicky Shu ini lebih dekat misalkan sama mama atau sama papanya gitu? Buat aku seimbang, benar-benar seimbang, karena aku sama suami benar nempatinnya sih alhamdulillah sejauh ini saling. Jadi kalau ditanya anak siapa, akan selalu menjawab anak papa bubu gitu kan, manggilnya papa bubu. Nggak bisa yang kayak papa tok bubu tok. Kalau mirip siapa papa bubu gitu. Kayak beneran di set pikiran mereka ya memang udah 2 gitu jadi 1. Terus kalau misalkan mama sama papa ini kan kerja nih dua-dua gitu, terus itu gimana menyeimbangkan misalkan jaga anak di rumah gitu sama suami gimana? Jujur memang ketika memulai kerja itu hal yang terberat gitu, karena aku maunya sebenarnya di rumah ngurus anak, tapi juga jiwa kerjanya udah kembali lagi gimana pun juga buat anak gitu. Kadang sih saling ya, suamiku kan kantor ya, maksudnya corporate, kadang masih bisa ada momen WFH atau gimana, jadi di rumah ya. Bisa saling lah gitu. Terutama kalau weekend aku pasti kan di luar kota dengan berbagai pekerjaanku kan rata-rata weekend.
ya udah pasti di take over bapaknya. Jadi kalau weekdays kayak aku ganti-gantian ya. weekdays aku mungkin banyakan di rumah walaupun dia paling kegiatan gini-gini kan sebentar, pagi masih bisa urus anak, pasti aku full urus gitu. Oke. Nah, untuk kakaknya ini kan sebentar lagi udah sekolah atau baru mau sekolah? Udah Mau TK sekolah. besar. TK besar. Nah, sebentar lagi SD gitu. Nah, untuk memilih sekolah itu Mama Vicky sama suami itu yang mikirin jangka panjang gitu atau let it flow aja gitu. Ini ada cerita lucu sih soal milih sekolah. Kenapa Waktu ini, aku Mama? baru kenal sama suamiku, bahkan belum pacaran gitu ya. Oke. Aku tuh inget banget itu waktu itu aku kan ketemu kan emang lagi traveling di Jepang gitu ya. Nah ini suamiku tuh nanya, kamu kalau sekolahin anak, itu ini belum pacaran nih. Oke. Kamu kalau sekolahin anak, Ini tiba-tiba maunya langsung ditanya. Iya random Oke. banget. Aku inget banget itu di perjalanan mau ke Shirakawa. Tapi itu udah kenal sebelumnya? Udah Oke. kenal, tapi maksudnya belum ada hubungan apa-apa gitu kan. Spontan aja. Spontan. Kamu kalau punya anak tuh kira-kira mau masukinnya yang sekolah kayak gimana gitu kan. Aku tuh waktu itu jawab, kalau buat aku tuh kalau TK, karena waktu itu aku sekolah basic Islam, menurut aku sih kalau TK harus ada basic agama, aku bilang gitu. Kalau SD swasta, sekolah SMP SMA, kalau bisa negeri, kan aku kan dari daerah. Nggak tahu kalau di Jakarta kasusnya mungkin beda ya. Iya. Nah itu yang terjadi di aku sih, karena so far aku ngerasa kalau misalnya ya kayak di Jepang sendiri, sekolah TK itu kan pendidikannya hanya budi pekerti, manner ya, maksudnya mungkin kalau di sini bisa diwakilkan oleh sekolah-sekolah berbasis agama misalnya gitu, walaupun mungkin sekolah swasta lainnya juga pasti diajarkan. Cuman kalau buat aku, karena pengalamanku waktu TK aku di sekolah berbasis agama gitu, jadi aku maunya seperti itu, cuman kalau bisa yang internasional kayak gitu. Jadi ya terus ternyata dia punya pandangan yang sama gitu kan waktu itu. Jadi ya akhirnya ketika proses anak ini mulai masuk sekolah, ya kita cari bener-bener nih sekolah Islam yang basicnya internasional tapi nggak fanatik gitu, karena kita mau anak tuh tetap bisa saling toleransi yang kayak gitu, tapi agamanya dapat. Oke. Nanti mereka bakal sekolah di satu sekolah yang sama nanti atau bakal sekarang berbeda sudah nih? satu sekolah yang sama. Udah satu sekolah yang sama. Adanya tuh berarti playgroup. Playgroup. Oke, gitu. Nah, terus sekarang Mama Vicky juga aku lihat lagi sibuk ngurusin lagu baru judulnya Sunshine. Mungkin boleh diceritakan ke Mama di rumah itu sebenarnya lagunya menceritakan tentang apa gitu. Mama Vicky ini comeback tuh kalau nggak salah bulan Maret ya. Comeback. Ya kan habis itu baru bikin lagu lagi ini ya. Oke, kalau lagu Sunshine tuh sebenarnya justru aku udah bikin lama. Jadi waktu fase aku mungkin berapa kali cerita. Jadi di fase yang tadi aku 5 tahun cuti ini, aku bener-bener kayak jarang banget dengerin musik, fokus ke anak, dan pandemi tuh nggak tahu kenapa malah nggak dengerin musik gitu loh, kayak hasrat bermusiknya hilang, bener-bener hilang lang. Mungkin karena aku tuh kan dari lulus kuliah sampai akhirnya menikah tuh berarti berapa tahun itu aku full bermusik kan. Lulus kuliah aku belum selesai wisuda udah jadi backing vokal beberapa musisi gitu, tur penyanyi solo, tur yang bener-bener sampai nggak punya waktu buat sendiri, pacaran gitu lah, buat main. Jadi bener-bener ketika akhirnya nikah tuh kayak menurutku kayak aku bisa istirahat gitu loh. Jadi aku bilang ke suamiku, aku nggak mau, aku udah hampa gitu loh selama ini tur bener-bener kerja full gitu kan. Tolong beli aku waktu untuk cuti gitu kan. Itu akhirnya berapa lama tuh waktu 5 tahunan ya, 5 tahunan lah kurang lebih. Nah terus akhirnya nggak tahu kenapa waktu pandemi itu ya ada salah satu lagu dari BTS yang waktu itu Permission to Dance keluar. Gitu gitu kamu kan. fan girly. Sebenarnya udah lama, cuman waktu lagi fase ini tuh aku bener-bener nggak dengerin apapun gitu. Nah sampai aku dengerin lagu itu dan tiba-tiba jiwaku balik gitu loh, kayaknya aku harus bermusik lagi, kayak aku tiba-tiba kangen musik yang gitu-gitu. BTS iya, dan jadi semangat ya. gitu kan. Nah akhirnya ternyata kekuatan lagu juga bisa bangkitin semangat. Akhirnya aku bikinlah lagu yang judulnya Sunshine ini. Isinya ya tentang self motivated gitulah intinya. Jadi memang kadang yang tadi aku bilang yang bisa memotivasi diri itu nomor satu sebenarnya kita sendiri. Kita yang tahu kebutuhannya, tahu mengenal diri kita. Jadi lagu ini tuh point of view-nya adalah bercerita pada diri sendiri. Dan akhirnya aku kasih ke kantor, aku bilang kayaknya aku udah oke nih kalau mau balik bermusik lagi gitu. Mereka seneng, tapi terus
boleh nggak lagu yang pertama, dikasih PR nih, boleh nggak lagu yang pertama tapi kamu bikin lagi dulu deh yang melo gitu. Jadi sebenarnya lagu ini udah ada duluan nih. Oke, tapi dikip dikip dulu, bikin dulu deh yang melo gitu. Makanya akhirnya yang single pertama comebacknya yang slow dulu, yang judulnya Sayangnya Masih Sayang gitu. Oke. Mama Vicky tadi kan kita ngobrol soal lagu Mama Vicky yang baru nih, Sunshine. Nah, aku juga udah ngeliat nih videonya, fresh banget dan cerah banget ya gitu. Terus itu konsepnya kayak gimana sih sebenarnya? Konsepnya sebenarnya aku pengen hal yang simple tapi bermakna gitu kan. Lagu ini kan menceritakan tentang kita bicara terhadap diri sendiri, untuk self love juga, untuk bisa menghealing diri sendiri dalam kondisi apapun, dan juga bisa memberikan dampak positif ke sekitarnya. Makanya di video klip ini memang sengaja warna baju yang digunakan ya kuning, ada simbol cerah dengan gradasi video klip mungkin yang tonnya nggak terlalu cerah kan, jadi cukup ada jomplang gitu, ada ininya. Terus ada bunga matahari juga, karena menurut aku simbol warna kuning itu kan menggambarkan keceriaan dan positif. Bunga matahari juga menyerap cahaya matahari gitu, dan diharapkan bisa menyebarkan sih harapan positif vibes-nya itu gitu. Makanya juga ada adegan yang kita ke pasar, kita adegan keliling ketemu masyarakat untuk memberikan influence positif, aspirasi positif kepada masyarakat gitu. Jadi aku pilih emang sengaja nih ceritanya dari sunrise sampai sunset gitu di video klipnya, jalan-jalan gitu. Terus sekarang Mama Vicky aku lihat di Instagramnya selain balik ke musik juga, terus jadi ke dunia politik juga nih. Aku lihat nih gimana cara Mama Vicky nyeimbangin misalkan antara politik, terus musik, terus sebagai seorang mama juga nih gitu. Ya. Kalau di politik, basically kan aku emang dulu kuliahnya politik, tapi terus waktu belum wisuda, alhamdulillah nggak kejebak jadi backing vokal ya udah karir jadi belok ke karir musik kan. Dan kenapa akhirnya aku mungkin dari dulu sering ditawarin tapi belum mau. Kenapa akhirnya aku berani masuk lagi ke politik itu kan di 2018. Sebenarnya sih simple bahwa aku sudah berumah tangga. Aku ngerasa bahwa lebih secure buat aku masuk ke dunia politik gitu, karena mungkin imageku dulu di dunia nyanyi ini kan sebenarnya image yang berbeda dengan keseharianku ya. Mungkin kalau dulu orang ingatnya tuh Vicky Shu yang seksi, yang centil sosoknya gitu, yang sebenarnya saya aku pemalu dan pokoknya beda banget gitu. Siapa sangka kita ngelihatnya ya bener sih. Jadi buat aku sadar betul kalau saat itu aku terjun ke politik, orang pasti akan sangat mengunderestimate. Udah pasti. Orang tuh akan skeptis gitu kan. Jadi aku putusin ketika aku udah nikah, aku diskusi sama suamiku, boleh nggak ini aku ada yang nawarin, kayaknya ini udah waktunya gitu loh, aku kembali ke sini gitu kan. Tapi ke jalur yang asli gitu. Terus tapi sebenarnya juga aku tidak terlalu yang kegiatannya tuh nggak yang hardcore aku posting banget ya. Mungkin lebih kayak kita banyak turun ke masyarakat, kasih misalnya pelatihan, motivation, sharing session, atau diskusi-diskusi parenting kayak stunting, penanggulangan stunting, lalu menangani beberapa kasus kekerasan seksual sama ibu wakil ketua MPR RI, kan kebetulan beliau perempuan. Nah itu sering diajak berkegiatan sama beliau gitu, jadi emang langsung kegiatan-kegiatan gitu sih kalau selama ini. Nah kalau yang sekarang karena 2 bulan ini lagi fase yang fase padat-padatnya ya, jadi paling membagi waktu antara manggung, anak, dan keluarga. Pasti anak dulu nih yang agak harus memberi pengertian. Iya benar. Tapi sempat minta izin dulu nggak nih sama anak, kasih pengertian, kasih penjelasan gitu sama anak? Paling kalau setiap pekerjaan apapun ya, misalnya aku mau keluar rumah memang selalu pamit sih. Jadi kayak sehari sebelumnya udah bilang, jadi hari besok mau pergi ya, pasti kan tanggapan pertama jangan gitu kan. Enggak, di Jakarta aja kok, cuman bentar, misalnya syuting atau ada meeting gitu, tapi nggak nginep gitu. Nah kalau nginep juga bilang besok weekend mau pergi ya, tapi sebentar, cuman 1 malam. Oke, one day gitu. 3 hari pun berapa hari? 3 days. Kalau misalnya bilang agak lama berapa hari gitu. Jadi mereka kayaknya udah mulai bisa men-set bahwa aku mau perginya bentar atau mau lama gitu. Jadi aku itu ajak diskusi anak-anak. Yang berat tuh yang kecil sih sebenarnya, yang kecil karena mungkin terlalu engage ya. Dua-duanya sebenarnya berat, cuman yang besar tuh karakternya alhamdulillah lebih mature gitu. Jadi
lebih lebih enak langsung oke gitu. Kalau yang kecil kalau diajak diskusi mau, tapi kadang melo gitu. Jadi iya. Jadi makin jangan. sedih. Dan mukanya tuh memang muka jenis karakter melo gitu. Jadi kayak aduh gimana ini aku nggak tega gitu yang kayak jangan pergi gitu-gitu kan. Aduh ngenes banget. Tadi bapaknya yang tahan, kamu harus kuat gitu. Jangan dulu gitu. Maksudnya ajak ngobrol lagi aja. Tapi biasanya oke. Situ aja sih. Tapi pernah dibawa nggak kalau misalkan Mama Vicky lagi ada kegiatan luar terus mereka dibawa aja? Kalau memungkinkan dan jedanya nggak bentar, aku biasanya bawa karena kan udah sekolah juga. Kayak kapan tuh aku syuting video klip terus harus ada pertemuan partai gitu ya di luar kota. Ya aku suruh bolos seminggu aku bawa. Karena kebetulan kotanya mereka suka juga, jadi ikut aja udah bolos sekolah deh seminggu. Kalau misalnya aku cuma pergi sehari 2 hari nggak aku bawa. Oke. Nah tadi kan Mama Vicky bilang kalau misalkan terjun ke dunia politik itu karena sejalan dulu sama backgroundnya Mama Vicky nih. Selain itu ada alasan lain nggak kenapa akhirnya Mama Vicky terjun ke dunia politik? Apakah karena yang kayak tadi Mama Vicky bilang karena aware dengan isu-isu misalkan kekerasan seksual atau stunting atau mungkin soal KDRT gitu-gitu? Ya sebenarnya gini, banyak hal yang bisa kita upayakan dan bisa kita perjuangkan kan di dunia politik. Jadi nggak melulu hal-hal yang kejam aja yang dilihat gitu loh. Ya hal simple seperti kesehatan orang tua dan anak, ibu dan anak, makanya ada penanganan stunting, kebijakan-kebijakan keras itu, atau perundang-undangan yang terkait kekerasan seksual. Karena kemarin tuh dalam proses perumusannya juga cukup rumit dalam proses pendampingan gitu, banyak yang misalnya salah paham. Jadi memang kita sering audiensi juga entah sama masyarakat, instansi, polisian bahkan, karena kan terkadang untuk proses pelaporan juga tidak semudah itu. Ya instansi terkait semuanya itu kan juga perlu perlu diperjuangkan juga. Lalu yang sering juga sih sekarang mungkin UMKM di daerah gitu. Bagaimana kita bisa memberikan ilmu dan ladang usaha baru gitu yang bisa dimaksimalkan dengan modal sekecil mungkin misalnya kayak gitu. Banyak. Oke. Nah tadi kan Mama Vicky dari penyanyi terus terjun ke dunia politik sekarang, ada nggak image atau citra diri yang pengen dibangun itu? Kalau tadinya tuh Mama Vicky bilang aku dikenal sebagai penyanyi yang seperti ini, terus gimana nih caranya supaya nge-switch mau terjun ke dunia politik? Sebenarnya dari awal karir itu kan mungkin karena video klip dan lagunya itu kan arahnya jadi orang berpikiran ke arah situ. Tapi dalam perkembangan karirku karena aku jadi diri sendiri aja sih, mungkin kayak karakter fansnya pun kebentuk gitu. Jadi penggemarku rata-rata perempuan dan mungkin remaja putri, anak-anak gitu. Jadi bukan yang kalau kadang kan kalau image seksi mungkin lebih ke laki-laki atau apa gitu ya. Jadi karena aku waktu itu sepanjang misalnya wawancara di TV atau bertemu masyarakat tetap dengan aku yang aslinya gitu. Jadi udah mulai terbentuk cukup lama sih. Oke. Aku sebenarnya dari kecil kan memang udah fangirling ya. Dan itu yang menginspirasi aku untuk jadi penyanyi dulunya juga gitu. Kalau zaman dulu tuh banyak lah, Britney, The Moffats. Sampai sekarang berhubungan baik, kenal dan kesampaian untuk manggung bareng mereka gitu loh. Makanya aku selalu bilang nggak apa-apa sih halu. Padahal waktu SMP tuh kayak poster di samping kasur aku ajak ngobrol halu gitu kan. Anak zaman dulu kayak dream come true. Makanya kalau sekarang tuh suka ada fangirling yang halu-halu, keep halu aja nggak apa-apa gitu. Karena bisa kesampaian beneran. Aku tuh ini sih karena teman-temanku kan banyak yang mom fangirling gitu, fangirling mom gitu kan. Rata-rata suaminya merestui sih dengan yang mungkin batasan dan izin tertentu, karena mungkin sadar kesehatan mental ibunya penting gitu. Kalau ibunya happy, serumah happy. Iya, benar.